Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa ba'du. Al-Mukarram Al-Ustaz Ad-Doktor Kusnadi Al-Majistir, ikhwani wa akhwati fis sa'adah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul hadis tentang orientasi pendidikan. Pendidikan bukan hanya upaya melahirkan proses pembelajaran yang menjadikan manusia menjadi sosok yang potensial secara intelektual melalui proses transfer of knowledge. Akan tetapi proses pendidikan itu juga sebagai upaya membentuk manusia yang berwatak, yang berkarakter, yang beretika, yang berestetika melalui proses transfer of values yang terkandung di dalam nilai pendidikan itu sendiri. Orientasi pendidikan akan mempunyai banyak definisi, tergantung dari sudut pandang mana seseorang melihat definisi orientasi pendidikan. Para tokoh etika melihat orientasi pendidikan adalah membentuk manusia yang berakhlak luhur dan berbudi mulia. Para tokoh sosial melihat orientasi pendidikan adalah membentuk wilayah atau komunitas yang bersih, yang berbudaya, yang memelihara nilai-nilai luhur dan memelihara tradisi sosial. Hadis pun mempunyai definisi tersendiri di dalam mendefinisikan tentang orientasi pendidikan. Dalam perspektif Islam, pendidikan berorientasi pada 5 faktor. Faktor yang pertama, membentuk akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah dari bahasa Arab yang artinya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Di mana nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang baik dari akhlak ini adalah bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dan Nabi Muhammad berhasil berdakwah dalam menyebarkan Islam ini dengan akhlaknya. Jadi akhlak ini sangat penting sebagai orientasi pendidikan. Faktor yang kedua dalam orientasi pendidikan yaitu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf Qaradawi berpandangan agar supaya masyarakat mencapai tujuannya di dalam ikhlas beribadah, bekerja, itu manusia atau masyarakat harus memahami konteks ibadah itu sendiri. Di mana penekanan ibadah ini hendaknya kepada hati nuraninya, bukan terfokus kepada ibadahnya saja. Faktor yang ketiga dalam orientasi pendidikan adalah menyebarkan ilmu pengetahuan atau mengamalkan ilmu pengetahuan. Sudah sejak lama Islam telah menjadikan salah satu tujuan pendidikan Islam yaitu menyebarkan ilmu atau mengamalkan ilmu. Para sahabat Nabi telah banyak keluar dari wilayah kota Mekah dan Madinah. Mereka merantau, mereka berpergian dari satu kota ke kota yang lain, menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, dan mereka adalah sebagai duta ilmu. Faktor yang keempat dalam orientasi pendidikan adalah bekerja dan kreatif, yaitu mendorong terciptanya etos kerja, mendorong terciptanya budaya kerja, mendorong terciptanya kreativitas, di mana bekerja ini adalah salah satu ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun sudah menunjukkan bahwa etos kerja ini adalah sangat penting dalam kehidupan manusia. Seperti Nabi Daud alaihissalam bekerja dan makan dari hasil kebunnya sendiri. Nabi Zakaria adalah pedagang. Dan Nabi kita Muhammad SAW
pernah memerah susu kambing, menjahit sendal, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa para nabi bekerja. Yang kelima, faktor orientasi pendidikan adalah mendidik mental yang bertanggung jawab. Masalah yang menjadi kegagalan pendidikan dewasa ini adalah karena kecenderungan dari manusia yang melihat dari hasil pendidikannya yang mereka sudah mendapatkan ijazah atau nilai IPK yang tinggi, bahkan nilai cum laude, adalah orientasinya untuk mendapatkan posisi, profesi, ataupun pekerjaan ataupun jabatan, di mana mereka melupakan akhiratnya. Padahal dalam masalah mendidik mental yang bertanggung jawab ini, hendaknya ketika mereka mempunyai posisi ataupun jabatan, itu harus ada rasa tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah seorang pemimpin dan kalian akan bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Dan dalam kesempatan ini, ikhwani wa akhwati fis sa'adah, ada dua tokoh yang saya kutip di sini. Tokoh filsuf Muslim, pertama Al-Ghazali, yang kedua Ibnu Khaldun. Di mana Al-Ghazali memandang bahwa orientasi pendidikan mempunyai jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang menurut Al-Ghazali adalah bagaimana menciptakan manusia yang mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah sepanjang hayatnya. Sementara jangka pendeknya adalah bagaimana membentuk manusia ini, menjadikan manusia ini mempunyai profesi, mempunyai pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang ia miliki. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Khaldun berbicara bahwa orientasi pendidikan itu adalah lebih mengarah kepada akhirat. Artinya, semua aktivitas, semua pekerjaan, semua amal, perbuatan yang dilakukan sehari-hari, semuanya itu harus berimplikasi kepada akhirat. Ikhwani wa akhwati as'adakumullah, banyak orang berpikir bahwa kekayaan, jabatan, itu semua akan membawa kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa ini ada dalam hati kita. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah akan menenteramkan hati. Ikhwani wa akhwati fis sa'adah, kebahagiaan memang menjadi tujuan pendidikan. Namun orientasi pendidikan tidak hanya di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Jadi untuk memperoleh kebahagiaan ini, kuncinya adalah ilmu. Sini saya akan menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alih bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alih bil ilmi, wa man arada huma fa'alih bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaknya dengan ilmu. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.